Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Penoni dengan NIM 1S12201. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah struktur data, di mana materinya itu mengenai pengantar Python pemrograman. Nah, oke, langsung saja ke materi. Jadi, struktur dan algoritma data di sini pada pertemuan saat itu yang akan kita bahas itu mengenai dasar-dasar dari Python. Nah, kita lanjut. Di sini ada perkenalan singkat. Jadi, apa itu Python? Jadi, Python itu adalah bahasa pemrograman yang ditafsirkan dan dirancang untuk keterbacaan tinggi dan pembuatan prototipenya lebih cepat yang mengarah pada pengembangan perangkat lunak siap produksi. Nah, lalu kenapa kita memilih Python? Nah, karena Python itu bekerja sama pada berbagai platform, Windows, Linux, Mac, dan lain-lain. Lalu sintaksnya itu sederhana, mirip dengan bahasa Inggris. Lalu menulis programnya itu dengan baris yang lebih sedikit dibandingkan dengan bahasa pemrograman yang lain. Lalu berjalan dengan juru bahasa, kode dapat dieksekusi segera setelah dibuat, setelah ditulis. Nah, lalu uh, lebih mudah diketahui dia, lebih senang paling banyak diketahui oleh orang-orang lain. Lalu versi terbarunya itu Python 3 dengan beberapa pembaruan besar dibandingkan Python 2, yakni IDS, PyCharm, Eclipse, and Jupyter. Nah, ini adalah bagaimana penulisan dari programnya. Nah, misalnya langkah pertama itu di sini misal contohnya itu di Google Colab ya. Di sini saya gunakan itu Visual Studio Code. Lalu ini langkah pertamanya itu membuka file ya, baru di save, baru kita ketik bahasa penukurangannya. Nah, oke, kita langsung saja untuk bagian pengenalan Python itu bahasa pemrograman yang ditafsirkan digunakan untuk menyisipkan komentar menggunakan eh, tanda tagar ya. Nah, jadi contohnya itu kayak begini. Oke, jadi tanda tagar ini berfungsi untuk eh, memberi seperti sebuah komen dalam codingan tanpa mempengaruhi hasil dari codingan tersebut. Lalu ada juga itu penggunaan tanda tanda petik ya. Sini ada petik 2, petik 1 kayak begini. Ya, petik 2, petik 1 kita gunakan menulis sebuah kalimat. Jadi dia ini untuk menulis sebuah teks ya fungsinya dalam codingan. Oke. Lalu ada juga tanda backslash yang digunakan untuk melanjutkan perintah pada beberapa baris. Jadi misalnya kalau perintahnya itu ada lebih dari satu baris, maka jika kita ingin melanjutkannya itu otomatis kita gunakan backslash. Kayak ini ya. Nah, ini namanya backslash. Lalu ada juga yang disebut bahasa dan kelas itu. Kelas, masing kelas ini itu jenis dari bahasa Python-nya ada kelas yang berorientasi itu dengan objek yang menjadi dasar dari semua tipe data. Nah, di sini ada yang disebut identifikasi ya. Identifikasi itu adalah nambah variabel, apakah huruf besar, huruf kecil, kemudian si huruf, angka, garis bawah. Nah, lalu identifikasi Python itu paling mirip itu dengan variabel referensi di Java atau variabel pointer di C++. Lalu setiap identifikasinya itu secara implisit itu dikaitkan dengan alamat memori atau address of memory yang dituju. Lalu Python itu bahasa yang diketik secara dinamis karena tidak ada deklarasi awal yang mengaitkan pengenal dengan tipe data tertentu. Nah, jadi sini ada yang disebut reserved word. Nah, jadi reserved word ini adalah kata-kata atau ya word ya kata yang sudah disediakan oleh Python itu sendiri. Jadi dia ini sudah tersedia dari Python dan tidak bisa diubah ya. Jadi dia ini sudah bahasa mutlak ya. Jadi sebagai istilah whiles, as, continue, else, from, in, not, return, yield dan seterusnya.
Lalu ada juga di sini yakni membuat dan menggunakan objek. Jadi contohnya itu adalah penggunaan Python di mana suhunya itu lebih besar 98,6 aslinya sama dengan suhu. Di sini ada deskripsi dari kelasnya. Di sini kelasnya ada untuk bool itu disebut boolean value, misalnya kalau nilainya itu boolean, lalu ada integer, lalu ada float, ada list, ada tuple, str, set, frozen set, dictionary. Lalu ini ada yang disebut immutable. Jadi maksud dari immutable itu eh, maksudnya nilainya itu nilai dari kelasnya nanti ini yang kita masukkan nilainya itu atau inputannya itu immutable, yakni tidak bisa diubah. Sementara yang tidak tercek di sini berarti mutable. Jadi nanti itu isinya itu bisa diubah. Nilainya bisa diubah. Nah, lalu ada juga di sini disebut dengan Python pendukung dengan menggunakan metode sort. Jadi sort ini itu panggilan standar ke metode fungsi atau data sort. Lalu di sini ada yang disebut jenis metode. Jadi jenis metodenya itu metode pemanggilan itu ada yang disebut aksesor dan mutator. Jadi aksesor itu mengembalikan informasi tentang keadaan suatu benda atau objek, tetapi tidak mengubah keadaannya. Sementara mutator itu metode pembaruan mengubah keadaan objek. Nah, contohnya di sini. Di sini yang ada tanda kuning ini yang disebut aksesor itu get attribute. Lalu sini ada yang disebut mutator set attribute. Jadi yang berbeda itu yang kita tahu itu kita def def get attribute. Atribut itu dan self ya. Nah, jadi maksudnya def get sama dengan bahasa Inggris ya. Get itu artinya mendapat atau mengambil. Jadi maksudnya mengambil sini berarti otomatis metode yang digunakan sini adalah mengambil. Sama dengan arti dari kata aksesor sendiri itu yakni mengakses, berarti dia mengambil. Lalu ada yang disebut mutator. Mutator itu berarti dia caranya metode pengambilannya itu dengan cara mutasi. Yakni eh, set. Set itu sama dari kata settingnya, yakni eh, sudah menyiapkan atau mengubah berevolusi dari kata mutator. Misal kalau sesuai dengan codingan di sini ya, jadi dia fungsinya itu eh, jadi get attribute nanti ini aksesornya ini aja metodenya dia itu di mana nanti objeknya sini atribut, di mana nilainya itu ada self name, self age, self no sub. Jadi nanti return atributnya ini akan berfungsi untuk mengambil nilai dari name-nya, age-nya dan subnya, nomor subnya. Jadi itu hanya untuk mengambil, jadi hanya mengakses. Sementara mutator sini self name, age, no sub berarti dia itu ingin mengubah nilai dari name. Jadi sini sama dengan name, baru nilai age-nya ingin diubah dengan nilai age juga, age yang lebih baru. No sub juga akan diubah menjadi no sub yang baru. Itu fungsi dari mutator. Lalu ada di sini yang tulisan studi 1, studi 2. Disinilah poin ketiga yakni sebuah kelas itu tidak dapat diubah. Maksudnya yang kata yang tadi immutable. Jika setiap objek dari kelas tersebut memiliki nilai tetap pada saat instansi dan selanjutnya tidak dapat diubah. Contoh kelasnya itu float, integer, bool, dan str. Nah, bisa kita lihat di sini ada tom ya. Tom ini termasuk bentuk huruf ya, jadi dia itu string karena dia kata juga ya. String, sementara yang angka bin disebut integer. Nilai inilah yang bisa kita sebut dengan nama tidak dapat diubah ya, kelas yang tidak dapat. Jadi ini inputan atau nilai yang kita masukkan ke sebuah objek namanya studi 1, di mana dia itu ada di dalam kelas student. Ini kelas studentnya. Kita masukkan tom 12 4. Ini secara berurutan ya. Dengan seperti dari get attribute-nya. Yang pertama itu self name, name, baru self age, baru setelah itu self knob subjection. Lalu di sini ada print. Print ini berfungsi untuk
mengambil atau menampilkan nilai dari yang telah kita input sini return atribut. Nah, jadi otomatis saat kita print studi satu objeknya, baru kita pilih metodenya get attribute. Nah, otomatis kita akan mengambil memunculkan nilai atribut ini menggunakan metode ini get. Lalu sama seperti ini, di sini kita menggunakan set. Nah, set itu berfungsi untuk mengubah. Jadi misalnya, nah, yang kan tadi sini kita sudah isi Tom. Nah, kita gunakan metode kedua yakni set untuk mengubah nilai dari Tom. Misalnya dari Tom menjadi Tom H, baru dari 12 menjadi 13, lalu dari 4 menjadi 5. Lalu kita print untuk mengambil nilai dari uh, yang sudah kita set tadi. Nah, ini kita gunakan get lagi karena get itu hanya berfungsi untuk mengambil sementara set itu mengubah. Oke, lanjut ke metode selanjutnya itu ada yang disebut kelas tipe urutan. Nah, sini ada yang disebut daftar kelas, ada yang disebut kelas tuple, ada yang disebut kelas str, dan ada yang disebut kelas himpunan atau frozen set. Nah, lalu yang disebut kelas daftar atau list, nah sering kita sebut list. Jadi contoh daftar itu menyimpan urutan objek, lalu daftar itu struktur referensial, karena secara teknis dia itu menyimpan rangkaian referensi elemen-elemennya. Urutannya itu berbasis array atau bersifat indeks 0. Jadi daftarnya itu panjangnya itu n, memiliki elemen yang diindeks dari 0 hingga inklusifnya ya, satu inklusifnya. Nah, jadi ini pembuatannya mana nilai yang kita masukkan ke dalam list ada 2, 3, ada 5, 7, 11. Nah, lalu menggunakan pengurutan indeks dari indeks 0 dan seterusnya. Nah, lalu yang kita masukkan di sini di listnya itu ada yang disebut bilangan prima. Jadi yang kita masuk ini adalah list bilangan prima. Nah, lalu bagaimana contoh penerapannya? Misal, ini kita hapus dulu ya. Misal kita tulis di sini, seperti ini gambarnya itu, misal ada sebuah variabel namanya d, lalu d itu isinya itu ada sebuah list. Nah, listnya di sini di contoh itu hello ya. Kita ubah misal kita kasih bahasa Indonesia halo. Oke, lalu dari halonya ini kita panggil menggunakan perintah print. Jadi perintah print ini berfungsi untuk mengambil. Nah, kita print. Nah, lalu dalam printnya ini apa yang kita ingin print? Yakni nilai dari variabelnya. Nah, variabelnya sini d. Jadi kita masukkan d. Lalu setelah itu kita kok lalu kita run. Kita lihat hasilnya halo. Nah, jadi otomatis apapun yang kita masuk ke dalam list dia otomatis akan diubah menjadi sebuah daftar. Nah, di sini ada. Jadi dari kata halo ini ada daftar huruf yakni H, A, L, dan O. Lalu kita juga bisa menggunakan membuat sebuah list. Nah, ini dia cara lainnya, yakni membuat sebuah list tanpa mengetik nama kelasnya, yakni dengan menggunakan kurung siku. Lalu dalam kurung siku itu kita kasih kita beri anunya nilainya ya. Misal ada sebut merah, lalu ada kita sebut juga kuning. Oke, ini begini ya tulisannya. Kita gunakan kurung siku sebagai pengganti dari penulisan kelas listnya. Lalu kita print. Sini tinggal kita print lagi seperti tadi. Print deh. Oke, lalu kita run. Oke, ini hasilnya. Sama seperti sebelumnya. Lalu ada juga yang disebut metode print dengan cara menggabungkan antara huruf dan angka. Misalnya, misal sini kan sudah ada huruf, kita tambah angka juga. Nah, angka itu tidak perlu menggunakan tanda petik. Misal, buat 3, lalu 4, misalnya. Lalu kita run. Oke, sama kan? Jadi
semua yang berada di list itu akan ditampilkan sesuai dengan yang kita input. Walaupun ada campuran antara string dan integer. Kita lanjut, konten selanjutnya itu ada yang disebut kelas tuple. Jadi urutannya dia itu tidak dapat diubah. Beda dengan list, list itu bisa kita ubah nilai value-nya. Sementara tuple itu tidak bisa diubah. Misal, contoh itu di sini dia itu menggunakan tanda kurung, bukan menggunakan kurung siku ya. Nah, misal tulis ya tab sama dengan tab ini menjadi variabelnya. Lalu kita buka kurung. Nah, di sini tidak perlu sebut nama kelasnya, langsung kita buka kurung saja lalu kita ketik. Nah, misal kita gunakan campuran string dan integer. Misalnya 12. Ya, sini kita kasih kurung siku ya. Kita hapus. Lalu di tabel itu kita bisa print ya berdasarkan indeks juga atau memanggil dengan indeks spesifik. Jadi yang kita print nanti itu eh, tidak tidak semua isi dari tabelnya. Nah, misal di sini contohnya misal kita print. Nah, dari untuk printnya itu yang pertama itu saat kita buka kurung, yang pertama itu harus kita masukkan adalah eh, nama variabelnya. Misal saya tab. Lalu setelah itu kita kurung siku. Nah, sini kita panggil indeks. Nah, indeksnya itu misal indeks kita pilih satu yang kita mau panggil misal angka 12 ya. Lalu setelah itu kita koma ya, kita koma. Tapi sini misal kita kasih titik dua dulu ya. Kita kasih spasi supaya ada jaraknya. Lalu kita ketik tab. Lalu kita buka indeksnya satu sesuai ya yang mau kita panggil. Lalu kita run. Oke, kita lihat tab 1. Indeks 1 isinya itu 12. Nah, jadi indeks 1 itu isinya adalah 12. Lalu sama seperti contoh-contoh yang lain ini, kenapa ada titik 2 ini berarti dia ingin mengambil indeks dengan sebuah jarak. Jadi misalnya kita mau ambil indeks 1 sampai misal dari indeks 0 ya, supaya lebih banyak. Indeks 0 sampai indeks 2. Jadi termasuk indeks 0 berarti 0, 1, dan 2. Berarti 3 value. Dan baru kita ketik sesuai dengan yang kita mau ambil. Misal 0, 2, 2. Lalu kita run. Nah, kita lihat tab dari indeks 0 sampai indeks 2. Ini kita andaikan dengan kata sampai. Jadi yang muncul itu A, B, C, dan 12. Jadi otomatis dari 0 sampai indeks 2 itu yang termasuk itu adalah A, B, C, dan angka 12. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Eh, Oke, ada yang disebut kelas str atau string ya. Lalu di sini dia itu menggunakan rangkaian karakter. Nah, di sini yang penjelasan sebelumnya, di mana kita menggunakan tanda petik untuk menggunakan sebuah kata atau kalimat. Misal str ya, str sama dengan kita buat variabelnya dulu. Misal kita memasukkan sebuah nama buku. Misal yang pertama itu buku. Lalu yang kedua, misal kita buat lagi str 2. Lalu kita sama dengan misal gambar. Oke. Lalu tinggal kita lakukan print. Nah, printnya sini kita print satu persatu ya. Oke, kita lakukan print satu-satu. Oke, kita dengan cara memasukkan nama variabelnya. Sama seperti sebelumnya tadi, masukkan nama variabel. Lalu kita masukkan variabel yang kedua lagi, ya. Lalu kita lakukan run. Nah,
Jadi akan memprint variabel 1 dan variabel 2 di mana mereka itu akan saling melengkapi. Jadi bisa kita tahu jadi str itu berfungsi sebagai kelas yang untuk menginput nilai itu berbentuk huruf berbentuk kata atau kalimat. Nah, misal di sini ada contohnya pemanggilan dari sebuah message atau pesan. Nah, langsung dia tampilkan semua ya. Berubah juga sini variabelnya. Kita bisa ambil sesuai indeks juga ya. Sini 1 sampai 5. Nah, misal kita lakukan hal yang sama ya. Jadi misal dari kata gambar ini, misalnya kita gabungnya gambar yang indah. Oke. Nah, tapi pas pemanggilannya itu pas str ini kita masukkan indeksnya dengan menggunakan kurung siku ya. Nah, misal 1 sampai 4. Nah, lalu kita jalankan. Nah, kita lihat AMB. Nah, AMB dari ini. Jadi kan G ini indeks 0. Nah, di sini indeks 1, 2, dan 3. Nah, 4 ini sebagai pembatas. Indeks keempat itu berarti otomatis adalah huruf A. Jadi eh, jika kita memanggil dengan menggunakan indeks, berarti akan kita panggil secara spesifik dari nilai dalam variabelnya. Oke, kita lanjut. Lalu juga disebut kelas himpunan dan buku, atau kita sering sebut itu frozen set. Nah, jadi frozen set itu mana kelas himpunannya itu mewakili pengertian matematika tentang suhu himpunan, yaitu kumpulan elemen tanpa duplikat dan tanpa urutan yang melekat pada elemen tersebut. Nah, misal contohnya sini di sini menggunakan kurung kurawal. Oke, kurung kurawal ya. Oke, kita hapus saja nah. Oke, kurung kurawal untuk memasukkan nilainya. Misal di sini contohnya dia itu 1, 2, dan 3. Lalu kita gunakan campurannya. Di sini ada contohnya campuran. Setiap 2 dengan kurung siku dan kurung kurawal. Nah, misal nama, umur. Oke. Lalu contoh yang keempat itu kita gunakan misalnya campuran. Ya, ini campuran. Misal campuran di sini kita gunakan angka desimal. 1 titik misalnya 1.0, lalu kita koma, lalu kita lanjut dengan string lagi. Misal ukuran, baru kita lanjut dengan menggunakan tambahan angka ya. Kita ambil nilai dari variabel pertama ya, misal 1, 2, 3. Lalu di sini kan kita tambahkan. Di sini ada penjelasannya bahwa tabel itu immutable. Nah, jadi misal kita print ya. Print kita mulai dari str yang biasa. Kita run. Oke, 1, 2, 3. Nah, kita run yang kedua. Nama umur kita run yang ketiga. Oke, ukuran 1, 2, 1, 0. Oke, ini kenapa ukuran depan ini sesuai dengan fungsinya. Jadi dia ini mengurutkan. Jadi ukuran di luar yakni str atau string. Lalu di sini kan ada tuple itu immutable. Jadi otomatis dia ini immutable. Yang 1, 2, 3 ini berarti dia itu nilainya tidak bisa diubahkan. Dia itu tuple. Nah, oke, kita lanjut. Langsung ada juga disebut kelas dict atau kelas dictionary. Nah, jadi dia ini kamus atau pemetaan. Jadi itu mewakili dari sekumpulan kunci berbeda hingga terkait nilai-nilainya. Literal kamus juga itu menggunakan kurung kurawal. Nah, bentuknya itu ini. Lalu konstruksinya itu
menggunakan alternatifnya itu konstruktornya menerima rangkaian pasangan nilai kunci sebagai parameter. Nah, contohnya seperti ini. Nah, coba kita buat ya. Kita buat yang baru. 6 misal sama dengan kita buat dictionary ya. Dictionary dalam kurung ya. Nah, di sini kita gunakan tanda kurung karena kini kita sebut kelasnya yakni dictionary. Nah, misal kan dia dictionary misal kita menggunakan nilai ya x sama dengan 2 baru yaitu sama dengan 4. Oke, baru kita print. Setelah kita print 6. Nah, lalu 6-nya itu bisa kita lebihan ya. Lebih bagus dulu ya. Kita beri tanda petik. Oke. Lalu kita kasih sama dengan lalu kita input kanannya. Nah, variabelnya 6. Lalu misal kita mau tahu juga tipe dari yang akan kita print ini. Misal kita print dalam kurung kita ketik byte atau tipe. Sorry, ini dalam kurung. Oke. Lalu setelah itu kita tulis nama variabelnya yang kita masukkan 6. Oke. Lalu kita run saja. Oke, jadi muncul dua variabel. Jadi dalam dictionary itu di mana x sebuah string ya x di sini huruf x yaitu memiliki nilai 2 di mana y juga memiliki nilai 4. Lalu di sini ada yang disebut kelas dictionary. Jadi tipe ini berfungsi untuk menampilkan kelas dari variabel tersebut. Lalu dictionary itu menampilkan semua isi dari dictionary-nya atau himpunan yang berada di dalamnya. Terus ini ada beberapa contoh. Jadi ada juga disebut MP. Nah, jadi MP ini maksudnya dictionary itu dapat berisi nilai kosong, yakni dictionary itu bisa kosong nilainya. Saat kita kosongkan ini, maka akan muncul nomor MP, aja kosong. Lalu ada juga nilai seperti ini ya. Ini cara penulisannya yang seperti kayak tadi, tapi ini kita ketik itu hasilnya kayak begini. Nah, jadi misal kalau ini kita ikuti ya, terus kita ketik seperti ini. Lalu kita masukkan ke dalam sini. Oke, terus kita coba ya. Di sini, dia itu tidak menggunakan kata dictionary, dia menggunakan alternatif kurawal. Oke. Nah, ini cara penulisan yang berbeda dengan yang tadi. Nah, jika kita jalankan, otomatis hasilnya ya kayak tadi, sama. Hasilnya sama. Yang berbeda itu tidak menggunakan nama dari kelasnya itu sendiri. Oke, materi selanjutnya itu adalah ekspresi, operator, dan prioritas. Lalu, jadi di sini ada yang disebut itu operator logika. Jadi maksudnya bukan dan atau. Jadi di sini menggunakan penggunaan logika di mana bentuknya itu bukan, di mana kita menggunakan kata not. Lalu ada yang disebut juga dengan dan. Nah, dan itu menggunakan kata bahasa Inggris juga and. Lalu ada disebut juga atau menggunakan kata or. Jadi ini menggunakan operator logika. Jadi ada 3 operator, ada bukan, ada dan ada juga atau. Lalu di sini ada juga operator kesetaraan. Nah, menggunakan lamban adalah dan bukan. Jadi dia begini gambarnya. Dia menggunakan lambang ini artinya kesetaraan atau sama dengan lambang sama dengan. Lalu ada juga itu lambangnya itu menggunakan lambang seperti ini. Tanda seru lalu sama dengan. Itu artinya tidak sama dengan. Nah, lalu ada disebut juga operator perbandingan. Nah, jadi digunakan dia ini untuk membandingkan antara satu nilai dengan nilai yang lain. Menggunakan lambang seperti ini artinya lebih kecil, lalu ini artinya
lebih kecil sama dengan, lalu ada juga lambang seperti ini, eh, lambang seperti ini lebih besar, lalu ada juga lambang seperti ini lebih besar sama dengan, lalu ada juga yang disebut operator aritmatika. Ah, ini biasa kita pelajari di sekolah. Jadi dia itu operasi matematika. Ada yang disebut tambah, kurang, lalu kali. Kalinya itu lambangnya bintang ya. Lalu kita koma, lalu ada juga bagi, terus slash. Lalu ada juga double slash. Nah, juga sama. Double slash itu artinya baginya itu kuadrat ya atau berkali lipat. Lalu ada juga persen. Nah, ini operator aritmatika. Lalu ada juga yang disebut operasi bitwise. Gambarnya dia itu begini. Artinya tak hingga ini. Lalu ada juga ini tambah. Lalu ada juga operasi ini atau biasa disebut juga dengan nama gelap. Lalu ada juga ini. Artinya dia ini tambah pangkat. Oke, lalu ada juga halaman seperti ini, kecil, double, namanya, lalu ada ini double, besar. Oke, kita langsung lanjut saja operator umum, operator urutan. Jadi Python itu mengandalkan pengindeksan dari urutan 0. Nah, lalu Python juga itu menggunakan penggunaan indeks negatif juga ya, jarak dari akhir rangkaian. Lalu ada disebut juga mengiris atau slice ya. Intervalnya itu setengah terbuka. Contohnya datanya itu 3 dan 8. Nah, jadi dia maksudnya ini 3 bertitik 2 sama seperti materi yang tadi di mana eh, kita mulai dari itu dari 3 dan sampai 8. Nah, menunjukkan urutannya. Jadi nanti ada 5 indeks dari indeks 3 sampai indeks ke-8. Lalu semua urutannya itu menentukan operasi perbandingan berdasarkan urutan leksikografis. Jadi di mana itu namanya itu dimulai menggunakan indeks. Ini bentuknya mana dalam S itu ada yang disebut J. J ini adalah elemen dalam indeks 0, 1, 2 dan seterusnya. Lalu ada juga sini titik 2. Ini sama dengan seperti tadi. Jadi dia itu maksudnya indeksnya dimulai dari 3 dan berakhir di 8. Lalu ada juga disebut ini yang 3 angka ini dan menggunakan 2 kali titik 2 ini. Jadi yang pertama itu dimulai, lalu yang kedua itu berhenti di indeks 8. Lalu yang ketiga nanti ini saat kita ketik misalnya 2, jadi misalnya nanti itu dari 3 ke 8 itu menggunakan 2 langkah. Maksudnya jadi misalnya dimulai dari angka 1 sampai angka 10 ya. Jadi dari 1 sampai 10 itu kita melompat 2 langkah. Jadi 1 menjadi 3, lalu setelah itu 3 menjadi 5, 5 menjadi 7 dan seterusnya. Lalu ada juga ini S dan T. Jadi continuation dari continuation of sequence. Lalu ada juga K and S, shorthand for SS. Jadi misalnya kalau kita gunakan tanda bintang begini, berarti kita mendouble dari S-nya itu menjadi lebih dari 1 kali. Ini lebih mirip dengan pangkat ya. Lalu ada juga yang ini sebut variable in S, variable non is. Jadi containmentnya itu dicek. Lalu kalau not in itu berarti containmentnya itu tidak dicek ya. Non containmentnya itu yang dicek. Lalu x sama dengan t. Ini yang lama yang tadi. Ini disebut equivalent atau persetaraan. Lalu ini tidak setara. Lalu ini lebih kecil. Lalu ini lebih kecil sama dengan. Lalu ini disebut lebih besar. Lalu ini disebut lebih besar sama dengan lamanya. Lalu ada juga sini operator setnya. Sama sini ada berbagai jenis operator penggunaannya. Equivalent, not equivalent, subset, proper subset, superset, lalu proper superset of. Lalu ada onion of S1
dan S2. Maksudnya ini himpunan dari S1 itu dan S2 itu himpunannya menggunakan tanda garis ini atau mutlaknya. Lalu ada intersection, maksudnya nilai S1 dan S2-nya itu digabung di N. Nah, lalu S1 dan begini. Dan ini artinya set dari elemennya tapi bukan dua. Jadi maksudnya semua yang berada dari himpunan satu dan tidak berasal dari himpunan dua. Lalu S1 baru tanda panah ke atas ini artinya eh, elemennya itu berasal dari antara himpunan satu atau himpunan dua. Nah, lalu ada juga sini operator untuk kamus. Penggunaan D atau dictionary. Jadi dalam D itu kita buka kurung siku, key ini berarti kunci dari dictionary-nya. Lalu key value. Ini kalau kita mengangkat sama dengan berarti otomatis ada nilai dari dictionary-nya. Lalu ada juga del di key. Artinya del ini berasal dari kata bahasa Inggris yakni delete yang disingkat menjadi del. Yang disingkat menjadi del ya. Jadi maksudnya delete decay. Maksudnya uh, dari dictionary variabel D pada indeks ke berapa yang kita masukkan di sini akan dihilangkan atau di remove. Lalu ada key in D. Jadi maksudnya kita cari kata kunci yang yang berada dalam dictionary-nya. Lalu ada not in, berarti yang tidak berada dalam dictionary-nya. Lalu D1 dan D2 maksudnya dictionary 1 dengan dictionary 2 equivalent atau sama isinya. Lalu juga tidak sama dengan berarti dictionary satunya sama dictionary 2-nya itu tidak sama isinya. Lalu ada juga disebut operator penugasan yang diperluas. Alpha 1 2 3 beta alpha beta tambah sama dengan jadi maksudnya sini penggunaan variabel penugasannya itu diperluas. Misalnya sebuah alias untuk alpha ya di mana alpanya itu berisi sebuah angka misalnya 1 2 dan 3. Lalu pada variabel betanya itu berisi variabel alpha. Jadi beta itu isinya adalah variabel alpha. Lalu variabel betanya itu kita sambung lagi di mana dia itu lebih besar ya kita plus sama dengan ya. Jadi dia itu bisa lebih ditambah atau sama dengan itu dengan nilai 4 5. Jadi maksudnya akan nilai 4 dan 5 ini akan kita tambahkan ke dalam beta. Di mana beta itu isinya alpha, jadi alfanya ini. Jadi 4 dan 5 ini akan masuk ke 1 2 dan 3. Lalu di sini kita buat lagi, bisa kita panjang lagi. Beta itu sama dengan beta ditambah 6,7. Lalu jadi otomatis beta memanggil dirinya lagi tapi ditambah dengan angka baru. Jadi ini akan masuk ke sini, bermasuk ke sini juga sama. Lalu saat kita lakukan print alpha, maka hasilnya itu pasti beta. Kan di sini kita tahu alpha itu sama dengan beta. Jadi otomatis pas kita print alpha, otomatis betanya juga ikut terprint. Kita jalankan. Kita hasilnya 1 2 3 4 dan 5. Ya, sesuai kan? Belum. Tanya, kenapa 6 dan 7-nya tidak termasuk? Karena 6 dan 7 ini tidak diinput ke beta ya, tapi cuma menambah. Sementara di sini yang satunya variabel, yang satunya itu nilai. Jadi otomatis tidak ditambahkan. Lalu juga yang disebut prioritas operator sama dengan yang kita pelajari di sekolah. Jadi penggunaan tanda kurung itu berpengaruh pada urutan operasinya ya. Lalu penggunaan tanda kurung siku, double bintang ini berarti dia itu kuadrat atau pangkat ya. Paling sering itu untuk kuadrat. Lalu juga plus expire, lalu juga penggunaan persen slash sama dengan yang tadi ya. Bitwise 15
tambah is not dan is sama dengan, tidak sama dengan, logical not, logical and, or. Jadi dia ini misalnya itu seperti ini ya. Aliran kontrolnya jika sementara untuk istirahat dan lanjutkan. Misal if D atau if D titik dua atau misal if D. Kita kasihkan operasinya misal ini. If D sama dengan misal if first ini ya, ada contohnya. Jadi if first condition ya, kita titik dua ya. Jadi first condition ini misalnya itu artinya sebuah kondisi pertama ya. Jadi if dia itu jika ada sebuah kondisi menggunakan operasi not and or, misalnya ada dua statement atau dua kondisi yang artinya harus dipenuhi kalau menggunakan and. Kalau jika menggunakan or itu berarti salah satu kondisinya saja yang perlu dipenuhi. Jika menggunakan not itu berarti otomatis tidak perlu dipenuhi kondisinya. Lalu sini ada penggunaan if itu jika kondisi sesuai dengan syarat yang kita masukkan, first condition. Akan mengcopy otomatis isinya nilainya itu first body. Jika terpenuhi sesuai dengan kondisi pertama, elif ini berarti kondisinya itu lebih dari satu. Kondisi kedua, kondisi ketiga sesuai dengan kondisinya jika terpenuhi. Lalu ada juga else. Else ini untuk kondisi keempat. Dia otomatis selain dari kondisi pertama dan seterusnya sebelum else itu akan termasuk nilai else-nya selama kondisi sebelumnya itu tidak masuk. Lalu ada juga while condition. Jadi selama kondisinya terpenuhi maka akan mengeluarkan nilai body. Lalu for element iterable. Jadi untuk elemen, jadi untuk sebuah nilai dalam sebuah iterasi atau sebuah misalnya dictionary atau sebuah himpunan akan di print body-nya, body atau isi dari persyaratannya. Lalu ada juga yang disebut fungsi. Jadi istilah fungsi atau function itu digunakan untuk menggambarkan fungsi tradisional tanpa kewarganegaraan yang dijalankan tanpa konteks kelas tertentu atau turunan dari kelas itu, seperti P itu diurutkan sesuai data. Lalu ada juga disebut metode digunakan itu menggunakan fungsi anggota yang dipanggil pada objek tertentu. Misalnya ini ada C data sortir atau sort. Di sini menggunakan bahasa Inggris sort. Lalu ada juga penggunaan parameter di mana parameter itu dikenal dengan sebutan parameter formal. Lalu ada juga yang disebut pemanggilnya itu menggunakan fungsi di mana fungsi itu disebut dengan parameter sebenarnya. Lalu ada juga disebut fungsi polimorfik, lebih dari satu kemungkinan. Jadi misalnya yang dipanggil itu lebih dari satu kemungkinan isinya. Lalu untuk penggunaan fungsinya itu kita gunakan def, definition, def ya, def. Misal di sini count. Ini count ini sebuah fungsi untuk menghitung nilai dari jumlah data. Misal data kita masukkan ya targetnya. Data target. Oke, lalu ini yang disebut dengan fungsi. Lalu isi dari fungsinya. Sini misal variabelnya itu bernilai 0. Lalu kita masukkan fungsinya for item. For item maksudnya. Jadi untuk elemen item yang ada, kita gunakan in yang berada dalam data. Oke, dari ini data. Maka akan dibuat sebuah kondisi. Kondisi pertama itu menggunakan if. Jika maksudnya jika item itu elemen itemnya sama dengan equivalent target. Jadi yang menjadi utamanya itu jadi maksudnya jika itemnya ini sama dengan target. Jadi jika data item dalam data itu memiliki nilai yang sama dengan target ini, maka otomatis akan memenuhi kondisi pertama.
Nah, jadi untuk item dalam data, jika itemnya itu sama dengan targetnya, maka akan keluar kondisi berikut. N kita plus sama dengan 1. Jadi nanti nilai N-nya itu otomatis akan berubah jika kondisi tersebut terpenuhi. Nah, lalu kita gunakan return untuk for-nya. Oke, karena kita akan mereturn nilai dari kondisinya jika item dalam data itemnya itu sama dengan target. Nah, yang kita return itu nilainya N. Jadi jika kita jalankan, nah, oke, jadi jika kita jalankan itu otomatis akan seperti ini ya. Ini belum ada nilainya ya, kita belum masukkan. Nah, di sini ada penjelasannya. Argumen foo itu 5, akses mengisi foo A sama dengan 5, B sama dengan 20, dan C sama dengan 30. Nah, ini dia bentuk anunya, bentuk awalnya. Betul N. Nah, kan N-nya ini tidak berada dalam data. Kenapa tidak berada dalam data? Karena kita tidak input nilai datanya. Coba yang kita input, maka otomatis N-nya itu akan bertambah. Sini N-nya itu mesti bernilai 0. Jadi fungsinya belum jalan. Lalu di sini ada metode selanjutnya itu masukkan keluaran berkas IO. Nah, jadi ada input dan output. Jadi maksudnya itu uh, masukan dari keyboardnya itu input. Misal kita memasukkan nilai. Nah, misal kita print dulu ya. Contohnya di sini tuh kita menggunakan print dulu. Nah, print misalnya hello dunia. Nah, lalu yang kita mau print itu misal lebih dari 1. Kita tinggal tambah saja koma. Nah, lagi saya belajar. Oke. Lalu, nah, nilai dari printnya tadi tuh kita mau input. Nah, jadi kita buat misalnya sebuah variabel. Nah, di dalam variabel ini kita ingin masukkan sebuah nilai. Kita gunakan input. Input baru kita buka kurung. Kita isikan nilainya, misal segalanya. Oke. Jadi dalam variabelnya yang sebelumnya kosong ini akan berisi sebuah nilai, ini sebuah kata segalanya. Lalu kita print, ya kita print saja. Kita print, kita sebut variabelnya x. Oke. Lalu kita ingin tahu misalnya tipe dari x ini termasuk tipe apa? Kita cari tahu ya. Nah, tipe dari variabel x kita masukkan. Oke, buat kita jalankan. Kalau dunia saya belajar. Ini kan saya belajar lalu sebut segalanya. Oke, tuh sudah muncul kan? Kita ulang. Nah, ini baru lengkap ya. Jadi kita memanggil. Jadi X itu memiliki tipe kelas str atau string. Jadi itu huruf atau kalimat. Nah, lalu misal sini ada penulisan. Kita ingin tulis begini dari sebuah variabel ya. Nah, di sini contohnya. Dia menggunakan ini maksudnya jika kita tidak ingin input tapi kita ingin langsung memprintnya langsung. Ini berarti kita tidak perlu buat seperti ini. Ini seperti jalan pintasnya. Saat kita print, ya, tinggal kita ini. Ini misalnya jika ada berbagai simbol yang kita gunakan jalan pintas dari melakukan print tanpa menggunakan input variabel terlebih dahulu. Nah, print misalnya saya sedang belajar. Lalu kita gunakan. Bisa kita masukkan itu variabel baru. Nah, misal umur.
waktu. Lalu kita masukkan lagi misal yang lain. Eh, Misal kita masukkan misal itu jam. Oke. Kita buat untuk item-item yang sebelumnya ya. Nah, jadi misal kita masukkan di sini itu tadi size-nya jangan kita kasih tanda petik ya, yang disebut tanda petik. Oke, karena dia itu masuk, tinggal kita berikan saja penanda. Oke, jadi di atas ini kita buat dulu misalnya untuk waktu. Nah, kita bisa kasih begini, malam. Lalu kita buat lagi untuk jamnya. Jam 10. Segini. Lalu kita print. Nah, jadi kita eh, masukkan nilai dari sebuah variabel tanpa melakukan input. Nah, tinggal langsung kita ketik saya di sini, tinggal kita kasih kurang saja. Nah, dengan diawali dengan huruf F ini, nilai huruf F sebagai bantuan alternatif printnya. Nah, di sini ada sebuah eh, tabel common boolean function. Jadi penggunaan fungsi dimana sintaksnya itu contohnya sini ada ABS, absolute value of number. Jadi nilainya itu absolute ya bisa diubah, lalu ada juga iterasi all. Nah, all ini berarti iterasin semua. Kalau any itu berarti yang manapun. Kalau char integer ini berarti nanti penggunaan karakternya itu adalah integer. Lalu ada juga sini perintah input dan output bawaan. Misal ini FP ini misal ini objeknya baru kita titik. Ini input outputnya read. Kalau read-nya kosong, maka yang akan dibaca itu akan bernilai kosong. Lalu jika read-nya kita isikan sebuah objek, maka dia akan membaca objeknya atau variabelnya. Lalu ada juga readline. Readline berarti otomatis kita membaca sebuah garisnya. Lalu juga ini for line in FP, jadi untuk sebuah garis atau sebuah jaringan dalam eh, objek FP atau variabel FP akan dimunculkan. Lalu ada print, ya ini print yang sering kita gunakan. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya itu ada disebut penanganan pengecualian. Jadi pengecualian itu adalah peristiwa yang terjadi sama eksekusi program yang mengganggu aliran normalnya. Nah, penanganan pengecualian itu adalah proses menangani kesalahan dari kesalahan runtime dengan baik. Hal ini mencakup dua tugas utama, yakni pelemparan pengecualian sesuai dengan rise assert, lalu juga jalankan fungsi yang sesuai dengan menangkap pengecualian berikut kecuali bloknya. Misal contoh sini. Dia ini jika ada masalah uh, dia menggunakan tipe error dan follow error. Jadi maksudnya tipe dari integer dan floatnya itu error. Jadi dia nilainya maksudnya salah. Lalu juga value error. Misalnya jika nilai dari fungsinya itu atau syarat kondisinya itu salah. Nah, contohnya nih. Ini penggunaan tampilannya. Jadi maksudnya X sama dengan min 25 itu nilainya dia itu salah ya. Lalu ada juga yang 20 ini berarti maksudnya tipenya salah. Nah, kan sini 20 itu seharusnya kita gambarkan dalam bentuk integer atau angka. Di sini dia menggambarkan dalam bentuk string. Jadi tipenya salah. Oke, lanjut di sini disebut juga kecuali bloknya. Jadi misalnya ada try. Try ini untuk melakukan pengulangan jika ada yang salah. Nah, kode yang mencurigakan dapat dimasukkan ke dalam blok coba atau try. Nah, ini try, you do your operation here. Jadi maksudnya operasinya kita ulang lagi sini untuk kita coba tanpa terjadinya error. Lalu ada juga except. Except maksudnya selama tidak sesuai dengan kondisi tersebut maka akan dikecualikan. Lalu juga sebut else berarti selama tidak termasuk dalam pengecualian maka dia akan diblok. Lalu ada juga disebut juga penaikan pengecualian dan penangkapan pengecualian. Jadi
Contohnya itu ada def, sqr, dan if not is instance. Nah, ini contohnya jika pengejualannya itu bertambah atau meningkat, maka otomatis nilai dari value-nya itu akan seperti ini. Nah, misalnya def some values, if not existence, value-nya itu collection of variable. Nah, range-nya itu type error. Parameter must be interable typed. Jadi tipenya itu sudah salah. Nah, tapi kita di sini totalnya itu 0. Nah, lalu kita melakukan penambahan pengejualan lagi. For v in values if not instance integer float, list type error element must be numeric. Nah, total total di mana totalnya itu sama dengan total ditambah pi. Nah, jadi sini ada yang disebut penaikan pengecualian. Lalu sini ada penangkapan pengecualian. Jadi, misal kita lakukan try, nah di mana try itu ada disebut fp. Nah, ini dia objeknya. Nah, di mana objeknya itu open, nah dalamnya itu ada sample.txt atau sebuah file. Nah, di mana kita menggunakan escape input output error as e. Jadi selama uh, dia itu bukan input outputnya itu bukan e sebagai e, maka akan dilakukan print unable to open the file. Jadi filenya itu tidak akan bisa dibuka. Doa juga sini, misal contoh itu inisiasi dari nilai sebuah umur, di mana itu min 1, lalu selama umurnya itu lebih kurang atau sama dengan 0, nah min 1 yang termasuk, maka akan dilakukan percobaan, yakni try, di mana age itu integer, lalu kita lakukan input, enter your age input, age in year. Nah, maksudnya kita akan mengisi uh, age di mana kelasnya itu integer, kita akan input sebuah umur. Nah, jadi di sini ada kondisi. Jika kondisinya itu kurang dari 0, maka akan di print your age must be positif. Jadi umurnya itu positif. Lalu ada juga escape. Escape berarti pengecualian selain dari percobaannya. Jadi value-nya itu akan error, error. Nah, jadi akan terprint invalid respon. Jadi responnya itu disebut dengan respon yang salah atau tidak terdefinisi atau tidak ada dalam program. Oke, kita lanjut. Di sini ada materi yang selanjutnya itu fungsi tegaskan atau fungsi penegasan. Jadi penggunanya itu untuk menegakkan sebuah kondisi. Jadi kondisinya itu sudah pasti. Nah, ekspresi penegasannya itu menggunakan risiko yang berisi argumen, lalu juga penggunaan assertion gagal, misalnya assertion error, jika Python-nya itu menggunakan argumen pengecualian. Nah, contohnya di sini fungsi Kelvin of Fahrenheit. Nah, temperatur berisi temperatur, objek temperatur. Nah, jadi assert. Nah, di sini sudah ada kata assert, berarti temperaturnya itu lebih besar sama dengan 0, maka akan dinyatakan sebagai colder than absolute zero. Jadi, jika lebih besar sama dengan 0, maka disebut colder absolute zero, tapi itu akan disebut dengan assert. Jadi, assertion zero atau assertion yang gagal. Nah, akan dikembalikan nilai temperatur di mana temperaturnya sini sudah ditetapkan yakni minus 273, di mana pengaliannya itu 1,8 ditambah 32. Lalu print Kelvin Fahrenheit 273, print integer Kelvin to Fahrenheit 505,78, print Kelvin Fahrenheit min 5. Nah, jadi akan dia print nilai dari Fahrenheit-nya, tapi di sini sudah ada disebut assertion. Ya, jadi otomatis akan error kan penggunaan temperaturnya. Nah, di sini temperaturnya itu akan dimunculkan di assertion errornya dengan print bentuk nilainya itu adalah colder than absolute zero. Lalu juga disebut jenis pengecualian umum. Nah, di mana jenis pengecualian umum itu ada beberapa kelas. Misal ada exception, yakni sebuah yang basis kelas itu di mana error paling banyak yakni exception. Lalu ada juga attribute error, itu penggunaan objek sintaks objeknya itu tidak memiliki nama. Lalu ada juga EOV error, ini di mana akhir dari sebuah file itu mencapai konsol atau input dari filenya.
lalu juga disebut IOA error atau raise open value input output operation. Jadi kok misalnya contohnya itu jika membuka sebuah file akan terjadi masalah input atau output-nya yang error operasinya. Lalu disebut index error. Jadi jika ada sebuah indeks yang memiliki tidak ada sebuah jaringan atau keterhubungan. Juga disebut key error. Nah, yakni uh, tidak ada eksistensi dari kunci atau yang kita gunakan nilai pada sebuah set atau dictionary itu tidak ada dalam codingan. Nah, lalu juga keyboard interruption. Jadi misalnya penggunaan tipe central chain-nya atau while programnya itu dieksekusi. Nah, ada masalahnya. Itu disebut keyboard interruption. Lalu juga disebut name error. Yakni jika non-existent identifier used. Jadi jika ada penggunaan nama sebuah variabel atau objek yang tidak ada dalam codingan. Ada juga disebut stop iteration. Jadi terjadi sebuah uh, penghentian iterasi karena ada elemennya itu tidak ada. Nah, misalnya extend 1,8. Nah, 1,8 maksudnya ada materi yang sebelumnya. Lalu ada juga yang disebut tipe error. Nah, jika tipe yang kita masukkan parameter tipenya itu salah dari fungsinya, jadi akan muncul error tipe error. Lalu juga disebut value error. Nah, jadi nilai yang kita masuk pada parameternya itu tidak memiliki nilai invalid atau nilai yang sesuai. Contohnya itu square min 5. Lalu juga disebut stereo division error. Jadi saat sebuah divisi operator, misalnya tambah, kurang bagi, atau AND OR, atau not, atau equals, equivalent, atau lebih besar lebih kecil. Nah, biasanya itu digunakan itu dengan angka 0 sebagai divisornya. Nah, akan muncul sebuah zero division error. Lalu juga disebut materi selanjutnya itu iterator dan generator. Jadi iterator itu adalah objek yang mengelola iterasi melalui serangkaian nilai. Jadi, misal jika nilai i-nya itu adalah sebuah iterator, maka setiap pemanggilan ke fungsi bawahnya itu next ke i itu akan menghasilkan elemen berikutnya dari rangkaian yang mendasarinya. Maksud rangkaiannya itu yang ini. Nah, lalu ada juga pengecualian stop iteration ya. Kayak ini tadi, jadi error iterasinya. Nah, lalu juga disebut iterable, maksudnya pengulangannya itu boleh dilakukan berulang-ulang. Nah, di mana objeknya itu menghasilkan iterasi melalui sintaks iteration object. Lalu ada juga teknik yang paling nyaman digunakan dalam iterator itu adalah menggunakan Python melalui penggunaan generator. Nah, generasi. Nah, generator dan memiliki beberapa perintah hasil. Jadi, kita bisa mengeluarkan hasilnya yang beberapa perintah dan menggunakan generator. Lalu iterator dan generator itu memberikan manfaat evaluasi yang lambat di mana nilai hitungnya itu jika diminta seorang rangkaiannya tidak perlu berada di memori pada satu waktu. Nah, jadi itu waktunya itu agak delay atau agak lambat. Sini aja contohnya untuk generator 1, bangkit 1 itu misal def atau fungsi faktor 1, di mana parameternya itu n. Nah, jika bukan jika ya. Nah, jadi untuk nilai k, variabel k dalam in range, in range ini berarti dalam jangkauan 1, n tambah 1, memenuhi memenuhi syarat jika n persen k sama dengan 0. Jadi jika n dibagi k itu sama dengan 0. Nah, maka yield k. Jadi k-nya itu akan dimunculkan. Yield terus faktor k. Lalu ada juga disebut efficient version. Nah, jadi versi yang lebih efisien. Misal fungsi faktor yang kedua. Nah, itu nilai n, di mana k-nya itu bernilai 1. Lalu kita gunakan sebuah kondisi while selama k dikali k kurang dari n. Lalu ada kondisi sendirinya sini persyaratannya jika if di mana n dibagi k sama dengan 0, k yield k, baru yield n double slash k. Lalu k-nya itu kita tambah atau sama dengan 1, nilainya diubah.
Nah, lalu sini ada persyaratan lainnya. Jika tadi termenuhi selama K-nya itu ditambahkan sama dengan kurang dari N, maka akan dilakukan K dikali K sama dengan N, maka langsung yield K. Itu dia. Lalu ada sini penggunaan generator yang kedua menggunakan Fibonacci series. Jadi fungsi Fibonacci misalnya A-nya itu bernilai 0 dan B-nya itu bernilai 1. Nah, kan urutannya sudah ada yang pertama itu 0, yang kedua itu 1. Nah, while true. Jadi maksudnya selama kondisinya benar, maka akan terus berjalan iterasinya atau pengulangannya. Nah, yield A di mana filternya itu A tanpa B. Jadi nanti itu eh, A dan B-nya itu akan terus ditambah terus menerus. Nah, di mana A itu sama dengan B, di mana B itu sama dengan future. Jadi B-nya akan lanjut terus menerus. Nah, seriesnya 0. Nah, eh, jika I dalam Fibonacci-nya itu I-nya itu lebih kurang dari 100, maka akan ditambahkan nilai dari I-nya, akan bertambah terus menerus. Nah, lalu jika tidak, maka akan otomatis di break atau dihentikan. Lalu kita lakukan print Fibonacci seriesnya. Nah, ini Fibonacci seriesnya menggunakan format series. Nah, jadi akan di print 0, 1. Nah, di sini ah, A sama dengan A itu sama dengan B, 1, lalu akan ditambah terus-menerus selama kurang dari 100. Jadi tambah 1, 2, tambah 1 lagi 3. Nah, lalu 3 ditambah 2, 5. Lalu 5 tambah 3, 8. Terus menerus sampai di bawah 100. Jika sudah lebih, maka otomatis akan dihentikan di bawah 100. Lalu ada juga disebut yang kenyamanan Python tambahan. Jadi kita melakukan expire 1 if condition else-nya itu expire 2. Jadi jika n itu lebih besar sama dengan 0, maka akan dilakukan param atau param sama dengan n. Nah, jika kondisi pertama tidak terpenuhi, syarat pertama tidak terpenuhi, maka lanjut ke syarat kedua selain syarat pertama atau syarat sebelumnya. Nah, paramnya itu sama dengan min n. Lalu hasil result. Nah, resultnya itu full param. Nah, jadi akan keluar nilai resultnya full-nya itu sama dengan n dalam kurung itu n if n lebih besar sama dengan 0, else-nya itu min n. Jadi jika n-nya itu bukan n lebih besar sama dengan 0, maka n-nya itu minus. Jadi nilainya itu jika nilai n-nya itu bukan atau sama dengan 0, maka dia itu otomatis pastikan bernilai negatif. Lalu juga sintaks pemahamannya. Nah, sintaks pemahamannya itu menghasilkan satu rangkaian nilai berdasarkan pemeriksaan rangkaian lainnya. Nah, dimana misal daftar pemahamannya itu jika misalnya itu kosong, maka untuk value-nya itu yang dalam iterasi kondisinya hasil akan ditambah dengan expression-nya. Dimana square itu bernilai kosong jika k-nya di dalam range 1 n dan plus 1. Nah, maka square-nya akan ditambah k kali k. Lalu expression-nya itu yang pertama itu untuk value dalam iterasi if kondisi. Lalu yang kedua itu square jika k dikali k for k dalam in range 1, n plus. Lalu A juga disebut sintaks pemahaman lanjutan. Untuk k dikali k for k i n range 1, n plus 1. Nah, sini menggunakan kurawal yang biasa sesuai dengan sintaksnya. Ini jadi ada tulisannya daftar dari comprehension. Yang ini satu set comprehension, yang satu generasi comprehension, yang satu dictionary comprehension. Nah, dictionary kan kurawal, langsung ketik saja k, 2k kali k, for k in range 1, n plus 1 gitu. Jadi sintaks generator itu sangat menarik ketika hasilnya tidak perlu disimpan dalam memori. Jadi nanti hasilnya itu tidak dalam memori. Lalu contohnya sini misalnya untuk menghitung jumlah n kotak pertama, sintaks generator. Total sumnya itu total sama dengan sum. Sum itu berarti tambahan semuanya. Jadi k atau untuk k dalam rentang 1, n plus 1 lebih disukai daripada penggunaan pemahaman daftar yang dibuat secara eksplisit sebagai parameter. Oke, lalu ada juga sini mengemas dan membongkar urutan. Jadi pengemasan otomatis jika ekspresinya itu yang dipisahkan koma. Misal data 2,4, 6,8.
Nah, kalau kita gunakan tuple maka akan berbentuk ini 2,4, 6,8. Lalu kita menggunakan perhitungan X, Y. Nah, lalu akan kita gunakan pembongkaran otomatis. Kan tadi pengemasan toh, kita kemas dalam tuple lalu kita panggil. Lalu sini contohnya sini ada pembongkarannya. Ini pun versi pembongkarannya A, B, C, D, oke A, B, C, D. Nah, dalam range 7 sampai 11. Jadi dia ini B, C, D-nya ini akan kita taruh pada sintaks 7 sampai 11 sebagai tempat hentinya. Lalu di sini question reminder. Nah, kita gunakan div move A, B. Lalu sini juga untuk sintaks X, Y dalam sintaks itu 7,2. Nah, ini sebuah himpunan 7,2, 5,8, 6,4, maka akan digunakan sebuah kondisi untuk K, V dalam mapping items, maksudnya itemnya itu berada dalam mapping atau pemetaan. Nah, maka akan dilakukan hal tersebut. Nah, lalu juga disebut penugasan serentak. Nah, kombinasi pengepakan otomatis dan pembongkaran. Di mana X, Y, Z 6,2,5. Jadi X-nya itu dibagi 6, Y-nya itu dibagi 2, dan Z-nya itu nilai 5. Oke. Lalu juga disebut pertukaran nilai. Misal, temnya itu J itu sama dengan K itu sama dengan tem. Jadi ini otomatis kayak begini. J, K, ini J atau K itu sama dengan K, J. Jadi J, tem sama dengan J ini sama dengan K sama dengan tem. Jadi J ini berputar. Mereka ini memiliki nilai yang sama. Jadi selama J atau K kita gunakan sama dengan K atau J. Walaupun kita balik. Lalu juga sini depth Fibonacci. Nah, misal A sama dengan 0, B sama dengan 1, true. Selama while true itu yield-nya A, fiturnya itu A tambah B, lalu A sama dengan B, B-nya future. Nah, jadi dari Fibonacci-nya itu jadi A, B atau 0,1 dan nilai ini sama benar, maka A, B-nya itu sama juga dengan B, A tambah B. Yang ini. A tambah B, di mana A, B itu sama dengan B. Yang ini. Feature-nya ini. Jadi kita ganti sini A tambah B sama hasilnya. Jadi A atau B itu sama dengan B tambah B atau feature atau A tambah B. Lalu disebut juga cakupan dan ruang nama. Jadi proses penentuan nilai yang terkait dengan pengendesan itu dikenal sebagai resolusi nama. Setiap kali identifikasinya itu ditetapkan sebuah nilai. Definisinya itu disebut dengan variabel A. Lalu ruang lingkupnya itu tertentu, di mana penugasannya itu tingkat atasnya itu dilakukan dalam lingkup global. Nah, di mana penugasan yang dilakukan dalam isi suatu fungsi itu biasanya memiliki cakupan yang terbatas, di mana lokal untuk panggilan fungsi itu. Nah, setiap cakupan berbeda di Python itu direpresentasikan menggunakan abstraksi yang dikenal sebagai sebuah ruang nama atau room name. Lalu objek kelas 1 adalah sebuah instansi dari suatu tipe yang dapat ditetapkan ke suatu identifikasi diteruskan sebagai parameter dan dikembalikan oleh suatu fungsi. Di mana di Python itu fungsi dan kelas juga itu diperlukan sebagai objek kelas 1. Jadi fungsi dan kelas itu disebut juga objek kelas 1. Lalu juga modul, di mana modul itu adalah kumpulan fungsi yang terkait erat. Misal kita mau panggil modul atau library dalam kita mengolah sebuah data atau sebuah angka begitu. Lalu ada juga kelas-kelas yang didefinisikan itu dalam satu file sumber atau source code yang dapat diimport dalam suatu program. Nah, di mana di luar itu di definisi bawahan distribusi Python-nya itu standar cukup mencakup itu mungkin puluhan ribu nilai. Jadi Python standar itu mencakup mungkin puluhan ribu nilai fungsi kelas lain yang diatur dalam perpustakaan tambahan. Nah, perpustakaan tambahan itu misalnya dalam saat kita mengcoding itu kita memerlukan perpustakaan tambahan dengan cara memanggil sebuah library, entah itu library untuk Python angka atau Python untuk mengolah data, misalnya seperti ini from match
import. Nah, jadi kita akan mengimpor ini bintang ini tuh dari library match atau matematika. Kan Python itu cuma Python standar tuh, bisa saja ada eh, bisa kita katakan ya semua fungsi matematikanya itu sudah tersedia, jadi harus kita import dulu library-nya. Nah, seperti ini juga import match from match import p. Nah, nilai p-nya itu kita ingin ambil menggunakan uh, library match sama nilai square-nya juga kita mau ambil. Lalu aja sebut modul baru. Nah, modul baru itu dapat dibuat dengan memasukkan definisi yang relevan ke dalam file yang diberi nama akhiran p. Nah, jadi modulnya itu harus dikasihnya akhiran p ya untuk mendefinisikan bahwa yang diimport dari file p itu atau Python-nya itu uh, dalam direktory proyek yang sama. Lalu ada juga yang disebut dengan existing modul. Jadi modul yang ada dalam Python itu ada beberapa jenis modul ya. Ada modul array. Jadi jika kita ingin menggunakan operasi array, kita memanggil modul array. Lalu ada juga modul collection. Nah, jika kita ingin mendapatkan data struktural, struktur data atau abstrak dari basis kelas, kita menggunakan collection. Lalu juga disebut modul copy. Definisinya itu penggunaan fungsi-fungsi yang paling sering kita gunakan untuk membuat copy dari sebuah objek. Lalu juga disebut modul HEP. Nah, jadi dia itu menyediakan HEP dari basis prioritas fungsi. Nah, jadi dia itu contohnya itu penggunaan fungsinya itu sesuai dengan section 9.3.7 seperti materi yang sebelumnya. Lalu ada juga modul match, modul matematika yang paling sering kita gunakan untuk operasi matematika. Lalu ada juga modul OS, ini untuk support interaksi operation system dalam pengkodingan. Biasanya ini untuk mengcoding sebuah operasi untuk mengolah berbagai data begitu. Lalu ada juga disebut random. Modul random itu penggunaan generator itu di mana akan menyuplai eh, angka-angka random. Lalu juga disebut modul array atau penyediaan support processing regular operation. Jadi akan ada ekspresi lain selain yang sudah kita gunakan tadi ekspresi di atas. Lalu juga disebut modul sys atau provide additional level interaction with Python interpreter. Jadi interpreter dari Python-nya itu kita akan tambahkan level interaction-nya. Lalu juga disebut modul waktu, modul time. Misalnya kita menggunakan waktu dari waktu ke dalam codingan atau ke dalam program. Lalu kita juga bisa melakukan delay waktu, delay dari programnya agar program itu lebih lambat. Lalu ada juga di sini sebuah ringkasan mengenai materinya, mana kita bahas itu yang pertama itu pengantar tentang pemrograman Python, berbagai kelas, tipe urutan, operator, input-output, penanganan file, penanganan pengecualian, iterator dan generator, kenyamanan Python, luar nama, dan modul. Oke, saya rasa itu saja penjelasan mengenai uh, Python program dasar yang ada pada mata kuliah struktur data. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.